Kami di sini dari kelompok 5 bertujuan untuk mempresentasikan materi aspek legal TIK yaitu bagian properti. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yurisa Durandani. Saya Putri Balkis Rizkita Hidayat. Saya Sarwa Rehan Farid. Saya Bianca Sari. Saya Kayusha Syakira Wahyu. Saya Nasir Nurmai Wahyu. Saya Triardani Fajar Santoso. Pertama-tama, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang properti, di sini kita akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai aspek legal TIK. Nah, menurut KBBI, aspek berarti tanda, sudut pandang, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, dan situasi. Sementara legal itu adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum. TIK itu secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antara media yang satu dengan yang lainnya. Jadi secara kesimpulan aspek legal TIK itu yaitu sudut pandang hukum yang berkenaan tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antara media yang satu dengan media lainnya. Selanjutnya ada pentingnya aspek legal TIK. Berkembangnya penggunaan jaringan internet menjadikan seluruh dunia terhubung satu sama yang lain. Hal tersebut menjadikan skala teritorial suatu negara seolah-olah menjadi hilang. Di balik berbagai kelebihan dan positif internet, ada bahaya yang terus mengintai masyarakat dunia melalui infiltrasi budaya dan berbagai masalah sosial lainnya yang berjalan atas jaringan internet secara freelance seperti privacy, data, properti, informasi, dan identitas. Selanjutnya yaitu apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan aspek legal TIK. Yang pertama itu ada privacy, yang kedua itu ada data, yang ketiga ada property, yang keempat ada informasi, dan yang kelima ada identity. Properti hak milik, yaitu properti merupakan kekayaan intelektual property. Kekayaan intelektual adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya karya-karya berupa buku, program komputer, aplikasi, pamflet, perwajahan, karya tulis, ceramah, kuliah, dan pidato. Beberapa pengertian hak cipta berdasarkan undang-undang yaitu yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 8. Yaitu yang ada hak ekonomi rights, ada hak moral rights, dan itu. Yang kedua ada UU 19 tahun 2022 pasal 1 ayat pasal 1 ayat 1. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 2. Hak ekonomi, hak moralnya tadi Perlindungan terhadap perangkat lunak diantaranya yang pertama ada perlindungan algoritma pemrograman, yang kedua perlindungan hak cipta, yang ketiga ada perlindungan kode objek, program atau objek kode. Bentuk-bentuk pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual diantaranya ada pencurian, kerusakan atau penghancuran barang, dan yang terakhir memasuki atau melintasi wilayah orang lain. Adapun dampak pelanggaran haki diantaranya 1. Di pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kedua, kerusakan atau penghancuran barang pasal 406 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuai yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain diancam dengan pidana di penjara paling lama 20 tahun, 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.
Nah, dampak pelanggaran HAKI diantaranya yang ketiga itu memasuki atau melintasi wilayah orang lain pada pasal 167 KUHP yang berbunyi barang siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 400.500. Nah, yang keempat, yang terakhir ada pasal 551 KUHP yang berbunyi barang siapa tanpa wewenang berjalan satu berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Nah, kasus pelanggaran properti di Indonesia bisa dilihat pada tahun 2020 terdapat 30 kasus, tahun 2021 36 kasus, dan tahun 2022 46 kasus. Nah, bisa dilihat kasus pelanggaran properti semakin meningkat atau semakin banyak. Nah, ada 1184 perkara pelanggaran HAKI tercatat pada tahun 2015 sampai 2021. Oke, selanjutnya itu untuk contoh kasus. Contoh kasus dilansir dalam laman bisnis.com Jakarta. Belum lama ini media sosial itu diguncangkan oleh terbongkarnya konten video yang diunggah oleh YouTuber calon sarjana. Akun tersebut dituding melakukan pencurian konten oleh YouTuber asal Inggris yaitu Jayton YouTube atau biasa dipanggil JD. Pencurian konten itu dibongkar oleh JD pada pekan lalu, Rabu, November 2019 dengan mengunggah foto untuk membuktikan bahwa videonya yang berjudul This is the new first YouTube channel Perlovan Records dicuri oleh calon sarjana untuk diunggah lagi di YouTube dengan judul Perlovan Records channel YouTube number first yang mengalahkan T-Series. Baik, pemaparannya sampai di sini saja. Bila ada yang ingin tanyakan dan kurang jelas, kami buka sesi tanya jawab. Izin bertanya. Saya Natalia Rosariola dari kelompok 3. Tadi disebutkan kan kekayaan intelektual itu adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, di Indonesia sendiri kayaknya banyak banget bajakan-bajakan karya sastra, contohnya buku. Kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan bikinnya angkat ini? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Sylvia dari kelompok 4. Di sini aku pengen contoh kasus selain yang diisikan di buku. Ada contoh kasus lagi nggak selain itu? Saya mau nanya, kan di Indonesia itu banyak, misalnya ada lagu nih yang memang sering dikata diubah katanya menjadi menyindir seseorang atau apa. Nah, itu sebenarnya apa sih? Ya. Merubah atau membuat dari lagu yang Merubah. Tapi Merubah nadanya sama nadanya. oh iya. Coba lirik aja. Iya, instrumennya sama. Saya bakalan dibalon di warna hijau tapi Liriknya Dijadiin ingin mengkritik gitu. orang gitu. Itu warna biru. Izin menjawab pertanyaan Natasha. Kan katanya berikan contoh kasus yang lain, yaitu ada pembajakan software. Nah, pembajakan perangkat lunak di mana individu mendistribusikan perangkat lunak tertentu di internet untuk diperoleh penggunaan secara gratis. Nah, padahal untuk memilikinya memerlukan lisensi yang harus dibeli. Jadi banyak di internet tuh kayak tersebar misalnya aplikasi-aplikasi yang seharusnya berbayar tapi disebarluaskan di internet, ada yang bajakan. Mod aplikasi. Izin menjawab
menjawab pertanyaan dari Ilyas. Mengubah lirik lagu untuk komersial. Apabila pengubahan lirik lagu ditunjukkan untuk penggunaan komersial, maka pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum. Sebelum melakukan tuntutan pidana, menyelesaikan sengketa harus dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu. Sepanjang para pihak yang bersengketa, pencipta lagu juga bisa mengajukan gugatan secara pidana. Pencipta memiliki hak untuk mempertahankan penciptaannya dari suatu modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan keselamatan. Reputasi sesuai pasal 5 ayat 1 huruf E UU Hak Cipta. Sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi jika merasa dirugikan oleh pengubahan lirik. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Natali, faktor apa saja kan? Yang pertama itu ada faktor ekonomi, bisa dilihat dalam kehidupan sehari, misalkan ada si A yang faktor ekonominya itu kelas bawah misalkan, terus dia tuh pengen menonton film series Netflix tapi nggak bisa membayar atau membeli series Netflix tersebut, akhirnya menonton film melalui bajakan website ataupun link-link kayak gitu. Yang kedua yaitu faktor budaya. Misalkan budaya itu kan sekarang dari zamannya globalisasi. Misalkan ya nih di Korea kan boy band, girl band itu kan booming banget. Kemudian kayak album-album mereka kan mahal tuh. Nah, masuklah ke Indonesia tapi tapi ketika orang-orang Indonesia tuh nggak mau beli yang asli, kemudian mereka tuh membajak kayak membuat versi Indonesianya. Itu kan termasuk kayak faktor budaya yang kayak menurut saya mah ya kayak harusnya kayak orang Indonesia tuh jangan kayak gitu, harus menghargai hak cipta dari negara lain gitu. Selanjutnya ada faktor teknologi. Tentu di zaman teknologi ini, iptek ya, teknologi semakin berkembang dan juga maju. Pasti banyak bajakan-bajakan teknologi yang yang duplikasi kayak apa aja, misalkan kayak iPhone kan harganya memang mahal. Kemudian ada yang versi HDC-nya, itu kan pembajakan, bisa dibilang kayak lisensinya juga nggak jelas misalkan kayak gitu. Kemudian faktor penegak hukum. Penegak hukum itu kan kalau di Indonesia polisi, TNI itu untuk terutama polisi itu untuk mengayomi dan juga melindungi masyarakat. Seharusnya penegak hukum ini harus bisa menjadi tiang masyarakat. Kalau misalnya ada pembajakan VCD atau DVD gitu tuh harusnya kalau dilaporkan ke polisi langsung dituntaskan, malah tapi di Indonesia tuh rata-rata lama gitu pemrosesannya tuh. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. SDM yang rendah juga termasuk kepada faktor tingginya pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena kan kalau semisalnya seseorang paham akan pentingnya hak cipta, tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Pasti seseorang yang paham dengan situasi tentang hak milik akan menghargai dan mengapresiasi karya orang lain. Selanjutnya juga ada faktor pengangguran. Jadi ya tadi faktor pengangguran juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Jadi kan karena banyaknya pengangguran, jadi banyak orang yang tidak berpenghasilan, namun dia memiliki banyak keinginan, sehingga dia tuh melakukan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Jadi salah satunya dengan membeli bajakan. Karena dia membeli bajakan, orang-orang yang menciptakan produk-produk KW pun semakin banyak karena peminatnya juga banyak. Selanjutnya faktor lingkungan, karena yaitu orang Indonesia itu udah terbiasa membeli barang-barang KW, jadi seakan-akan membeli barang-barang palsu itu tuh udah hal biasa gitu, bukan hal yang dikecam. Sementara kan kalau di luar negeri bisa dilihat ada orang yang memakai barang KW, misalnya baju Gucci tapi dia KW, dia langsung dikecam sama
fans-fansnya gitu, ada satu kata yang seperti itu. Sekian, terima kasih. Jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini adalah akhir dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tidak ketepatan dan juga tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.